longa data, o único homem que nocauteou Makhachev. Adriano Martins, bem-vindo, meu irmão. Valeu, Alonso, valeu, irmão. Bom falar contigo, bom lembrar já dos velhos tempos aqui tempo de Jungle Fight, de selva do caramba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Sport MMA, channel yang membahas kabar-kabar terbaru dan terupdate seputar dunia MMA. Di video kali ini kita akan bahas tentang sebuah rahasia mengalahkan Islam Makhachev dibocorkan satu-satunya jagoan UFC yang bisa mengalahkan Islam Makhachev. Jagoan UFC asal Brazil, Adriano Martins, membeberkan kunci untuk mengalahkan rekan seperguruan Khabib Nurmagomedov, Islam Makhachev. Islam Makhachev kini tengah menaiki tangga menuju puncak tertinggi di kelas ringan UFC. Pada bulan Juli lalu, rekan seperguruan Khabib Nurmagomedov ini sukses menaklukkan petarung UFC asal Brazil, Thiago Moises. Dan atas kemenangannya itu, Islam Makhachev berhak bercokol sebagai penantang ranking kelima di kelas ringan UFC. Berbicara soal Islam Makhachev, tentu tidak lengkap jika tidak membahas jagoan UFC lainnya, Adriano Martins. Di balik namanya yang asing didengar, sosok Adriano Martins merupakan satu-satunya petarung UFC yang mampu mengalahkan Islam Makhachev sejauh ini. Dan menariknya, baru-baru ini Adriano Martins secara cuma-cuma membagikan resep untuk mengalahkan Islam Makhachev. Dilansir juara.net dari Sherdog, Adriano Martins menyebutkan tekanan dan ilmu judo adalah penangkal yang paling pas untuk Islam Makhachev. Saya bertarung dengan Rustam Khabilov dan Islam Makhachev dalam duel yang cukup sengit, begitu beber Martins. Tekanan dan judo adalah kunci terbaik untuk mengalahkan Islam Makhachev, begitu sambungnya. Lebih lanjut berkomentar, Martin pun juga membedah calon duel selanjutnya bagi Makhachev di UFC. Rencananya, Islam Makhachev bakal bertarung menghadapi mantan raja UFC Rafael dos Anjos pada bulan Oktober mendatang. Saat pelatihan untuk duel melawan Makhachev, saya diberitahu agar tidak membiarkan dia memojokkan saya. Jika hal itu terjadi, maka saya diminta untuk menggunakan pukulan serta teknik judo saya. Saya pikir Rafael dos Anjos sangat pintar. Dia punya senjata untuk menetralisir Makhachev. Begitulah tutup Martin menambahkan. Seandainya Islam Makhachev berhasil mengalahkan Rafael dos Anjos, kemungkinan besar jagoan UFC asal Rusia tersebut akan bertemu monster Brazil lainnya, Charles Oliveira. Untuk itu, Martin selaku satu-satunya orang yang berhasil memukul KO Islam Makhachev siap membantu Charles Oliveira. Saya tidak pernah bertemu Dobrong, begitu adalah julukan Charles Oliveira di Sao Paulo, Brazil, katanya menambahkan. Tetapi saya adalah penggemarnya, sebagai seorang petarung dan sebagai seorang manusia. Saya berharap bisa membantunya untuk mempertahankan gelar di masa mendatang. Begitu tutup Martin menambahkan. Tem vários detalhes aí que não foi colocado aí na época da 46, né, cara? Você já sabe. Kabar selanjutnya, penantang peringkat kedua kelas ringan UFC Justin Gaethje merasa sabuk juara divisi tersebut sekarang menjadi bahan tertawaan setelah Khabib Nurmagomedov pensiun. Sabuk juara kelas ringan UFC lama dipegang Khabib Nurmagomedov. Sejak Khabib Nurmagomedov menjadi juara pada 2018, tak ada jagoan yang bisa merebut titel dari tangannya. Akan tetapi, saat itu situasi di kelas ringan UFC benar-benar mengerikan karena para pengejar Khabib adalah jagoan-jagoan kaliber berat. Tony Ferguson, Dustin Poirier, dan Justin Gaethje pernah menjadi juara interim dengan kehebatan mereka masing-masing. Conor McGregor saat itu juga masih bersinar sebagai salah satu jagoan terbaik di UFC. Tak heran jika waktu itu kelas ringan UFC dianggap sebagai divisi paling elit di UFC.
Akan tetapi, Khabib Nurmagomedov kemudian tiba-tiba pensiun dan mengosongkan gelarnya pada Oktober tahun lalu. Sejak saat itu, kelas ringan hanya menjadi bahan tertawaan di UFC. Klaim itu dikeluarkan oleh penantang peringkat kedua kelas ringan Justin Gaethje dalam wawancaranya dengan ESPN. Saya pikir sabuk juara kelas ringan adalah titel yang paling didambakan di UFC ketika Khabib masih ada di sini, begitu ujar lawan terakhir The Eagle ini. Dalam semalam, titel itu berubah hampir menjadi bahan tertawaan di UFC. Gaethje pun menyoroti payahnya UFC yang menentukan siapa jagoan yang bertarung untuk mendapatkan sabuk juara yang ditinggalkan oleh Khabib tersebut. Di UFC 262 pada 15 Mei yang lalu, Charles Oliveira dan Michael Chandler diadu dengan nama pertama keluar sebagai juara baru di kelas ringan. Sebelum UFC 262, Oliveira hanya penantang ranking ketiga, sedangkan Chandler satu tingkat berada di bawahnya. Peringkat 1 dan 2 sendiri dihuni oleh Justin Gaethje dan Dustin Poirier. Anda mengadu Charles Oliveira dan Michael Chandler untuk memperebutkan titel, untuk menjadi yang terbaik, padahal dua orang itu bukan petarung terbaik. Yang terbaik adalah saya dan Poirier. Kamilah yang seharusnya bertarung memperebutkan sabuk tersebut. Nomor 1, nomor 2, begitulah seharusnya yang terjadi. Sebelum tahun ini berakhir, Gaethje bakal punya kesempatan untuk membuktikan ucapannya itu sekaligus mengembalikan kemegahan kelas ringan UFC. The Highlight akan menghadapi Chandler dalam gelaran UFC 268 pada November mendatang. Adapun pemenang laga ini kemungkinan besar akan bertemu pemenang duel Charles Oliveira versus Dustin Poirier yang dikabarkan sedang dirancang UFC untuk menjadi laga perebutan sabuk selanjutnya.